Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW menganjurkan suami istri agar melakukan aktivitas seksual guna memperoleh keturunan dan menikah dengan gadis. Tentu khusus poin ini maksudnya adalah kalau mau menikah, maka bagi laki-laki dia memprioritaskan menikah dengan gadis. Beda dengan perempuan, perempuan itu bebas saja, dia mau nikah sama bujang, dia mau nikah sama duda, dia mau terima laki-laki dengan poligami, itu semua dibolehkan. Bahkan di dalam alam laki-laki ini, makin dewasa seorang laki-laki, maka tentu makin bermanfaat bagi si perempuan. Makin banyak pengalaman hidupnya, maka makin besar manfaatnya bagi si perempuan. Sebagaimana waktu Hafsah menjadi janda, maka Umar bin Khattab sebagai ayah keliling mencari siapa kira-kira yang layak menjadi suami bagi Hafsah. Maka dia mendatangi Uthman bin Affan yang pada saat itu radhiyallahu anhu majma'in sudah berumur. Lalu kemudian menawarkan Hafsah, tapi Uthman tidak punya hajat pada saat itu. Kemudian dia datang menawarkan diri atau menawarkan anaknya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun terdiam. Lalu Umar pulang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan untuk Hafsah suami yang saleh. Maka akhirnya setelah beberapa hari berdoa datanglah lamaran Nabi SAW kepada Hafsah. Maka Umar pun gembira pada saat itu dan di pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah. Karena tentu Nabi SAW adalah manusia terbaik. Mengalahkan semua Bani Adam atau keturunan anak Adam termasuk para nabi-nabi. Maka Umar pun membisikkan, Abu Bakar membisikkan Umar sambil mengatakan, "Hai Umar, pada saat kau tawarkan Hafsah, bukan aku tidak ingin menikahinya. Tetapi aku mendengar Nabi SAW sudah berulang kali menyebut-nyebut Hafsah. Dan Nabi tidak menyebutkan seorang wanita kecuali beliau minat untuk menikahinya. Maka aku tidak akan menikahi kecuali kalau Nabi SAW tidak menikahinya, maka aku pasti akan menikahinya." Tapi saksi bahasan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan menawarkan Hafsah kepada orang-orang yang sebaya dengannya. Masih ada Abdullah bin Abbas, ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As, banyak sahabat-sahabat, ya, Abdullah bin Zubair yang terkenal dengan kesolehan masih muda. Tapi Umar bin Khattab tidak tawarkan kepada mereka karena memang di alam laki-laki ini makin ada pengalaman hidupnya, maka makin layak dia menjadi suami. Karena sudah pengalaman hidup, apalagi kalau sudah mapan dari segi akalnya, dari sisi ilmunya, pengalaman hidupnya, dari sisi materinya, maka jauh memudahkan bagi si wanita. Tapi khusus laki-laki dianjurkan kalau ada pilihan antara janda sama gadis, sunnah Nabi SAW dia mendahulukan gadis di sini. Karena gadis itu nanti kita akan lihat beberapa hadits menjelaskan mereka belum punya pengalaman hidup sebelumnya. Maka mereka jauh lebih dianggap tanda kutip setia kepada suaminya. Kalau janda tentu ada juga. Nabi SAW mencontohkan menikah dengan janda. Tetapi umumnya mereka punya pengalaman masa lalu. Nah masa lalunya ini biasanya akan dibandingkan dengan keadaan suaminya sekarang. Kalau dia temukan suami sekarang lebih baik daripada suami yang lalu, maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia temukan suami sekarang menurut dia lebih rendah atau lebih kurang daripada suaminya yang pertama, maka dia akan buat masalah. Dan karena dia sudah pernah jadi janda, maka tidak ada rasa takut untuk menjadi janda lagi. Akhirnya rumah tangga tanda kutip ada sedikit ancaman dalam masalah ini. Tentu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketakwaan, keimanan dari janda-janda yang mulia seperti kasus Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi SAW, dan semua istri Nabi yang lain, Sofia, Hafsah, Juwairiyah, ya, kemudian semua ini adalah Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Harith, semua ini adalah janda-janda. Tapi Nabi SAW memotivasi kepada umatnya agar mendahulukan gadis terlebih dahulu.